Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Audrey Putri Dwi Andriani. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Terbuka jurusan PGSD semester 8. Ini saya akan menjelaskan terkait modul 3 mata kuliah pembelajaran matematika di SD, yaitu tentang bilangan bulat. Seperti sebelumnya, bilangan bulat ini terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama adalah bilangan negatif, lalu 0, dan bilangan positif. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana perkenalan terhadap siswa terkait operasi hitung penjumlahan dan perkulangan bilangan bulat. Untuk operasi hitung penjumlahan, di sini saya membuat alat peraga sederhana. Nah, kita anggap ini adalah sebuah jalan. Ini adalah mobil. Ketika angka negatif, mobil akan mundur ke belakang. Sedangkan ketika angka positif, berarti mobil akan maju ke depan. Misalnya, di sini saya mempunyai soal ya. Untuk soal yang pertama, ada negatif 5 ditambah 6. Nah, negatif 5 berarti kita posisikan mobil ini di negatif 5. Ditambah, kalau ada lambang tambah seperti ini, berarti mobil nanti akan maju ke depan. Ditambah 6, berarti kita majukan mobil sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini mobil terakhir ada di titik 1, positif 1. Berarti negatif 5 tambah 6 hasilnya adalah positif 1. Perlu diingat ya, ketika penjumlahan ini bertemu dengan negatif, maka ini akan berubah menjadi negatif. Jadi bisa juga ditulis sebagai 7 dikurangi 3. Sama dengan 4. Soal selanjutnya. Positif 2 ditambah positif 5. Kita posisikan di angka 2 mobilnya. Karena ini dijumlahkan berarti maju ke depan, positif 5. Berarti 5 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah positif 7. Nah, di soal terakhir ini adalah negatif 2 ditambah dengan negatif 3. Posisikan yang pertama mobil di negatif 2 ditambah dengan negatif 3. Ini kan negatif, jadi mundur ke belakang ya sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Jadi hasilnya negatif 5. Selain dari model pembelajaran ini, kita juga bisa memberitahukan kepada siswa cara lain. Saya sering memberitahukan kepada siswa untuk menyepertikan atau membayangkan angka negatif ini sebagai hutang dan angka positif sebagai bayar. Misalkan, untuk negatif 2 ditambah negatif 3. Oh, berarti bayangkan, coba kalian bayangkan, kalian mempunyai hutang 2 ditambah lagi hutang 3. Apakah hutangnya bertambah atau akan berkurang? Karena kan hutangnya 2 nih awalnya, ditambah lagi hutangnya 3. Berarti hasilnya akan menjadi hutang. Berarti kita tuliskan dulu hutangnya negatif. 2 tambah 3, 5. Jadi hutang kalian adalah 5. Nah, kalau misalkan ada soal lain, negatif 2 ditambah 7. Nah, berarti bayangkan, kalian memiliki hutang 2 atau 2.000 misalkan ya, karena anak-anak kan suka jajan, jadi pasti akan lebih mengenal tentang uang. Hutang 2.000, lalu dibayarlah hutang 7.000. Apakah hutangnya akan tetap ada atau kalian malah mendapatkan kembalian? Karena bayarannya lebih besar dari hutangnya, maka kalian tentu akan mendapatkan kembalian, maka hasilnya akan positif. Hutang 2.000 ditambah dibayar 7.000 berarti kembaliannya adalah 5 atau 5.000 gitu ya, jadi ini 5. Nah, itu adalah pengalaman saya sendiri. Saya mengajarkan kepada siswa suka selain dari garis bilangan ini, alat peraga ini, saya suka menerapkan konsep hutang dan bayar. Nah, selanjutnya juga ada semi konkret. Nah, ini garis bilangan biasa ya. Ini saya sudah beri tanda bahwa tanda positif ini tanda panahnya ke kanan, sedangkan tanda negatif itu tanda panahnya ke kiri. Ini saya memiliki beberapa contoh soal. Yang pertama, 2 ditambah negatif 3. Positif 2. Nah, ini kan di sini ditambah negatif 3. Negatif berarti tanda panahnya ke kiri. Langkahnya ke kiri. 3 kali. 1, 2, 3. Nah, hasilnya adalah negatif 1. Baik, kita coba lagi ya. Ini adalah negatif 3 ditambah negatif 2. Negatif 3. Untuk soal selanjutnya, kita pakai yang merah biar gak pusing. Ini negatif 3 ditambah negatif 2. Karena ini lambangnya negatif, jadi tetap ke kiri. Negatif 3 sebagai titik awal dan 2 langkah ke kiri. 1, 2. Dan hasilnya negatif 5. Selanjutnya ini ada soal lagi 3 ditambah 4. Ini 3 sebagai titik awal, 4 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Ini angka 7. Berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7.
Baik, penjelasan dari saya dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk mengajarkan bilangan bulat, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan kepada siswa. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.